Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Prastio Handrianto. Saya sebagai Wakil Direktur Non-Akademik di Akademi Farmasi Surabaya. Saya pribadi mengucapkan selamat datang mahasiswa baru, selamat mengikuti PKKMB tahun 2020, dan selamat untuk kalian yang sudah diterima, untuk Anda semua yang sudah diterima menjadi mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Nah, untuk itu saya di sini perkenankan untuk memberikan bagaimana Anda agar mengetahui aktivitas apa saja yang ada di Akademi Farmasi Surabaya ini, terutama pada saat ini karena kapasitas saya sebagai Wakil Direktur Non-Akademik, maka saya akan menjelaskan terkait dengan aktivitas-aktivitas non-akademik. Nah, untuk yang pertama, sebelumnya saya berpesan kepada seluruh calon mahasiswa baru atau seluruh mahasiswa baru karena sudah diterima, ya, resmi diterima di Akademi Farmasi Surabaya. Saya berpesan bahwa karena Anda sudah menjadi mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya, maka saya berharap Anda memiliki rasa bangga terhadap alma mater Anda. Apa alma mater Anda? Akademi Farmasi Surabaya. Jadi Anda diterima menjadi mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya, Anda patut berbangga. Bagaimana cara berbangga? Anda harus berbangga dengan mewujudkan bahwa Anda mampu menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang aktif di kampus maupun di luar kampus. Tunjukkan bahwa Akademi Farmasi Surabaya, mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya, mahasiswa-mahasiswa pilihan, sehingga orang di luar sana tahu, stakeholder tahu bahwa Anda adalah orang-orang pilihan yang diterima di Akademi Farmasi Surabaya, yang nanti setelah keluar Anda layak untuk menjadi orang yang mampu bekerja secara profesional, dipilih untuk menjadi pegawai di rumah sakit, atau bahkan menjadi seorang pengusaha bidang farmasi atau bidang apapun yang tentunya akan membanggakan alma mater Akademi Farmasi Surabaya. Nah, PKKMB kali ini tidak lepas dari tema yang diangkat sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa tema yang diangkat adalah berprestasi tanpa henti, bersinergi untuk negeri. Jadi cobalah Anda beraktivitas bagaimana supaya Anda mampu berprestasi, menorehkan kemampuan semaksimal mungkin, berkompetisi dengan orang-orang di luar sana, dengan mahasiswa di luar sana, untuk berlatih bahwa hidup harus terus bergulir, harus terus beraktivitas, sehingga Anda menjadi sosok yang luar biasa, yang mampu dinilai berprestasi oleh khalayak umum. Nah, kemudian selain itu, Anda harus bersinergi untuk negeri. Bagaimana cara Anda bersinergi? Tentunya sesama mahasiswa baru, Anda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, Anda harus saling mengenal dahulu. Maka langkah pertama, sesama maba yang ada di grup mungkin yang dibina oleh mahasiswa pendamping, Anda harus saling mengenal, sesama mahasiswa baru. Kemudian Anda juga harus mengenal kakak-kakak kelasnya yang di mahasiswa pendamping itu adalah kakak angkatan Anda, maka sebisa mungkin Anda mengenal. Kemudian nanti kalau misalkan kuliah sudah masuk, Anda mengenal mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Akademi Farmasi Surabaya, angkatan-angkatan di atas Anda. Dengan begitu, dengan mengenal, Anda akan bersinergi dengan mereka,
bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat untuk negeri ini. Contohnya apa? Anda melakukan suatu pengabdian kepada masyarakat, Anda melakukan penyuluhan, Anda melakukan bantuan-bantuan sosial, penggalangan-penggalangan dana. Itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat umum melalui sinergitas Anda sesama mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Anda melalui PKKMB Akademi Farmasi 2020 ini Anda harus mampu berprestasi tanpa henti, bersinergi untuk negeri. Nah, itu tema yang kita angkat pada PKKMB 2020 ini. Nah, kami lanjutkan ya, bahwa di kegiatan non-akademik Akademi Farmasi Surabaya itu ada beberapa kegiatan. Anda yang wah saya bosen kalau kuliah saja. Enggak, di Akademi Farmasi Surabaya ada aktivitas-aktivitas, banyak aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan. Nah, salah satu contohnya adalah aktivitas di organisasi kemahasiswaan. Jadi Anda bisa belajar berorganisasi di Akademi Farmasi Surabaya. Kalau di SMK, di SMA mungkin Anda belajarnya adalah belajar di organisasi di OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalau di kampus sekarang levelnya perguruan tinggi seperti Akademi Surabaya ini, maka namanya organisasi kemahasiswaan banyak ya. Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Anda mampu belajar berorganisasi melalui BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, aktivitasnya apa saja? Banyak sekali. Jadi BEM ini aktivitasnya salah satunya adalah bagaimana mereka merancang sebuah program kerja, kemudian melaksanakan program tersebut, dan kemudian melaporkan program tersebut. Jadi itu salah satu belajar bagaimana berorganisasi di dalam kampus yang nantinya diharapkan mampu diaplikasikan di luar kampus nanti. Nah, itu bagian dari tempaan di dalam kampus. Bagi yang nanti berminat untuk menjadi seorang aktivis mahasiswa, maka bisa bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ya. Artinya nanti setelah ikut BEM, nanti kalau di masyarakat sudah bisa berorganisasi dengan baik. Nah, ada lagi ormawa yang lain, namanya DPK, Dewan Perwakilan Kelas. Terus ada lagi yang lainnya, namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ada lagi organisasi yang lain, namanya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Semua itu dapat Anda ikuti, dapat Anda menjadi anggota dari organisasi-organisasi tersebut apabila Anda nanti mendaftarkan diri. Nah, bagaimana cara mendaftarkan diri? Nanti bisa secara teknis berkomunikasi langsung dengan mahasiswa pendamping ya, atau kakak-kakak angkatan Anda yang ada di grup-grup yang sudah disediakan. Nah, kemudian tidak hanya belajar ormawa saja, tetapi Anda bisa menjadi seorang yang berprestasi melalui kompetisi-kompetisi. Kompetisi apa? Banyak. Jadi berbagai bidang. Contoh PKM, program kreativitas mahasiswa. Bagi Anda yang ingin di bidang ilmiah, saya kok punya angan-angan terkait dengan pemanfaatan obat tertentu ya, atau pemanfaatan tumbuhan tertentu. Saya punya inovasi merubah daun A menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk obat. Nah, semuanya bisa dituangkan atau bisa dikompetisikan dalam ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, melalui program kreativitas mahasiswa. Loh, nanti dapat apa? Dapat dana. Anda akan mendapatkan pendanaan jika nanti diterima atau lolos kompetisi nasional, atau Anda mengirimkan proposal. Jika nanti diterima, Anda akan mendapatkan pendanaan untuk melakukan hal yang Anda idam-idamkan tersebut.
Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda mampu melakukan dengan baik, maka Anda akan diberikan ajang untuk memamerkan hasilnya tersebut di pameran inovasi ya. Nah, kemudian ada lagi, Anda yang suka berbisnis atau sudah punya bisnis, maka Anda ingin meningkatkan bisnisnya, Anda bisa untuk mendapatkan pendanaan terhadap bisnis tersebut dengan kompetisi lagi, namanya kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Dananya besar. Kemarin ada mahasiswa Akbar yang terbaru yang mendapatkan dana sebesar 20 juta grup ya. Jadi ada yang membuat suatu inovasi kemudian dipertandingkan di kancah nasional melalui Kemendikbud atau sebelumnya, karena sebelumnya adalah Kemenristek-Dikti, kemudian lolos dan mendapatkan pendanaan sebesar 20 juta. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada program hibah bina desa. Jadi kalau Anda misalkan menjadi suatu ormawa BEM, DPK, DPM atau MPM atau UKM, unit kegiatan mahasiswa lainnya, maka Anda bisa mengajukan untuk memberikan bantuan kepada desa-desa yang membutuhkan melalui sentuhan inovasi-inovasi Anda melalui program hibah bina desa. Contoh, Anda memiliki rancangan terkait dengan pembuatan jamu tradisional yang sangat luar biasa, maka Anda mentransfer ilmu tersebut kepada desa binaan tersebut dengan mengajukan proposal PHBD, program hibah bina desa. Kemudian kalau lolos, insya Allah dana tersebut dapat turun, kemudian Anda dapat melakukan aktivitas tersebut di desa tersebut. Namanya program hibah bina desa. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Contoh, kalau misalkan Anda suka bahasa Inggris, maka Anda bisa debat bahasa Inggris di program NUDC. Nah, jadi Anda yang menyukai, misalkan saya punya bakat untuk Qiraah, nah Anda bisa mengikuti program namanya MTQ. Atau Anda yang suka berkompetisi secara ilmiah, saya punya kemampuan tentang biologi yang luar biasa, kimia yang luar biasa, maka Anda bisa mengikuti namanya ONMIPA. Nah, kompetisi-kompetisi tersebut adalah kompetisi-kompetisi bergengsi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, belum yang diselenggarakan oleh kampus-kampus lain. Jadi sangat banyak, lomba esai dan lain sebagainya. Anda kalau mau mengikuti, kemudian kuliah dengan baik, IPK-nya baik, maka Anda tidak hanya menjadi mahasiswa yang aktif saja, tapi aktif berprestasi. IPK-nya sudah bagus, kuliahnya rajin, berprestasi lagi. Nah, mahasiswa tersebut yang nanti keluar biasanya kalau sudah lulus itu yang dicari oleh dunia kerja. Atau bahkan mereka yang biasanya akan sukses atau mampu berkompetisi di luar sana karena dia sudah terbiasa berkompetisi dalam proses kegiatan perkuliahannya. Maka saya sarankan Anda jangan hanya beraktivitas kuliah pulang begitu saja, tetapi Anda mampu beraktivitas yang lain agar Anda mampu belajar hal-hal lain yang ilmu di dalam kampus yang cukup luar biasa ini. Oke. Kemudian Anda yang suka berkegiatan macam-macam ya, ada namanya unit kegiatan mahasiswa, macam-macam di apa. Nah, contoh yang suka pencak silat maka bisa ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa Persaudaraan Setia-Hati Trate ya, atau PSHT, itu yang ingin ikut pencak silat. Terus kemudian ada yang ingin melatih suaranya melalui paduan suara, ada UKM paduan suara. Kemudian ada yang ingin setelah kuliah nanti saya ingin masuk militer, bisa dilatih di sini melalui UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa. Nah, kemudian ada yang suka berbisnis, maka saya ingin berkegiatan tentang bisnis, maka ada UKM SEO. Saya suka merias dan lain sebagainya, maka ada UKM Keputrian. Kemudian misalkan Anda, wah saya suka bahasa Inggris, ada UKM namanya English Club. Kemudian ada UKM Futsal, ada UKM Basket, ada UKM Study Club Mikrobiologi,
ada unit kegiatan ilmiah mahasiswa. Jadi yang ingin menekuni tentang dunia ilmiah ada, namanya unit kegiatan ilmiah mahasiswa. Kemudian ada yang menekuni tentang keagamaan Islam, ada unit kegiatan kerohanian Islam atau UKKI. Nah, kemudian ada untuk yang Kristen ada UK3 ya, ada yang Kristen baik Protestan maupun Katolik. Jadi silakan Anda menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Jangan hanya kuliah pulang, tidak kenal teman-temannya. Dari aktivitas-aktivitas UKM, kompetisi, ormawa, Anda akan saling mengenal. Dengan saling mengenal tersebut, maka terbangunlah jaringan yang sangat kuat. Jadi sewaktu Anda butuh informasi, saya kok pengen kerja di rumah sakit, maka banyak teman yang memberikan informasi karena mereka kenal dengan Anda. Nah, bayangkan jika Anda hanya kuliah pulang, tidak mau kenal dengan yang lainnya, maka informasi yang datang ke Anda akan sangat sedikit sekali. Nah, sangat disayangkan. Maka dari itu, saya berharap Anda saling mengenal agar bersinergi dan kemudian Anda mampu memanfaatkan perkenalan tersebut menuju ke arah yang informasi-informasi yang baik, sehingga kehidupan Anda akan menjadi lebih baik setelah kuliah di Akademi Farmasi Surabaya ini. Artinya terjadi Anda dari siswa menuju mahasiswa setelah berkuliah selama 3 tahun di Akademi Farmasi Surabaya atau di jurusan D3 Farmasi Surabaya ini, Anda juga mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan teman, Anda mendapatkan relasi, Anda mendapatkan ilmu-ilmu di luar akademik, itu ilmu-ilmu non akademik dan lain sebagainya. Anda mampu menorehkan prestasi sehingga Anda menjadi manusia yang cukup luar biasa setelah dinyatakan lulus dari Akademi Farmasi Surabaya itu. Saya kira dari saya cukup sekian, tapi jangan lupa nanti kalau butuh informasi silahkan pantau terus IG kemahasiswaan Akademi Farmasi Surabaya. Jadi banyak informasi yang akan disampaikan, atau kalau kurang jelas bisa menghadap langsung ke kemahasiswaan. Jadi selain itu, kalau Anda aktif berprestasi, beasiswa juga menanti Anda. Jadi banyak program beasiswa dari Kemendikbud ya sekarang. Nah, itu menanti. Maka dari itu jangan sungkan untuk bertanya ke kemahasiswaan ya. Oke, itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.